Terimalah salam kasih dan damai, namun sayang ada budaya, namun Kamu sayang budaya, namu budaya. Nama saya Ngadi Budaya, nama budaya. Kamu sange ngadi budaya namu budaya. Oke semua, nama sang yang di budaya, nama budaya. Selamat pagi saya ucapkan. Selamat datang kepada kelas 8 yang sudah memasuki kelas baru. Dan tentunya juga akan mempelajari tentang materi yang baru ya dari kelas 7 sebelumnya. Oke, jadi pada video ini kita akan membahas tentang materi-materi pendidikan agama Buddha, khususnya kelas 8 semester 1 pendidikan agama Buddha. Sebelum kita mulai materi, marilah kita bersama-sama membuka dengan doa nama Skadagata. Silakan semua beranjali ya. Arahang sama sambuddham bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swagatom bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipannom bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabasata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 namo buddhaya. Oke, sebelum kita mulai materi, saya sarankan kepada kalian untuk lebih baiknya menggunakan headset. Jadi agar audio yang kalian dengarkan dapat kalian dengarkan dengan jelas ya. Oke, jadi di video ini kita akan bahas tentang gambaran umum materi pendidikan agama Buddha kelas 8 semester 1 yang terdiri dari beberapa bab yang akan kita bahas selama 1 tahun masa pelajaran ya. Jadi kalian perhatikan di slide, itu adalah materi pendidikan agama Buddha kelas 8 semester 1. Oke, kita masuk ke pembahasan selama 1 tahun masa pelajaran ya. Oke, jadi di sini kalian akan mempelajari tentang 8 bab ya. Bab yang pertama itu dalam masa membabarkan dharma oleh Sang Buddha, yaitu selama 45 tahun, dan nanti akan kita bahas. Kemudian meneladani para siswa utama Buddha, kemudian meneladani para siswa pendukung Buddha, berikutnya meneladani para raja pendukung Buddha. Itu adalah 4 bab yang akan kita pelajari selama 1 semester. Sedangkan untuk semester kedua nanti kita belajar tentang sejarah puja dalam agama Buddha, kemudian Dharma Yatra, konsep meditasi ketenangan, dan praktek meditasi ketenangan ya. Itu untuk materi pada 1 tahun masa pelajaran. Oke, jadi kita masuk ke materi hari ini yang tentunya kalian sudah saya tugaskan melalui Google Class dan juga kemarin sempat batal untuk Google Meet. Jadi kita bahas di video ini dengan ulasan video yang ringkas yang akan saya paparkan secara umum saja materinya. Jadi kalian bisa baca langsung materinya melalui buku pendidikan agama Buddha ya. Jadi pada video ini cuma saya akan memberikan gambaran secara umum saja untuk bahan kalian belajar ya. Oke, kita masuk ke bab pertama ya, masa membabarkan dharma. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang masa membabarkan dharma ya, jadi sebenarnya pada masa ini Buddha itu membabarkan dharma selama 45 tahun ya. Jadi beliau banyak mengajarkan ajaran dharma kepada murid-muridnya, kepada para biku, juga kepada umat awam, juga kepada para dewa. Jadi beliau adalah guru para dewa dan manusia. Nah, selama 25 tahun pertama beliau lebih banyak berdiam di Sawanti ya. Perlu kita perhatikan bahwa masa wasa itu adalah masa berdiamnya para biku di suatu tempat untuk lebih mendalami dan mengulang dharma dan vinaya ya. Oke, kita lanjut ke materi saja. Ya, pada masa membabarkan dharma ini ada 4 indikator yang akan kita bahas ya. 4 submateri. Jadi ada tahun pertama sampai dengan tahun keempat, kemudian tahun kelima sampai dengan tahun ke-9, kemudian tahun ke-10 sampai dengan ke-19, dan tahun ke-20 sampai dengan ke-45 sampai selesai ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar dari bab ini ya. Untuk kompetensi inti di sini adalah menghargai masa membabarkan dharma, dan yang kedua adalah menghayati perilaku percaya diri setelah masa membabarkan dharma. Kemudian
Untuk kompetensi dasarnya adalah atau KD-nya adalah sebagai berikut, yaitu dalam memahami pengetahuan tentang masa membabarkan dharma dan menyajikan dalam bentuk ranah abstrak masa membabarkan dharma. Jadi kita akan ceritakan kembali secara urut dan sistematis tentang bagaimana masa membabarkan dharma oleh Sang Buddha. Oke ya, jadi kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu indikator pertama, yaitu tahun pertama sampai dengan tahun keempat ya. Nah, pada tahun pertama ya, jadi sebelum kita masuk ke tahun pertama ada pendahuluan dulu. Jadi kita mulai dari 60 arahat ya. Tentunya kalian perhatikan di gambar ya. Jadi setelah Buddha yang namanya mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi, setelah melewati 7 minggu atau 49 hari masa berjuang menjadi seorang Buddha dan akhirnya mencapai kebuddhaan, di sana akhirnya beliau memutuskan untuk mengajarkan dharma ya pada kita semua, pada para dewa dan manusia. Nah, jadi pada suatu waktu beliau bertemu dengan 60 seorang umat orang biasa dan menghabiskan 60 biku tersebut, dan akhirnya mengutus 60 biku tersebut sebagai seorang arahat, mengutus untuk melanjutkan membabarkan dharma selama 45 tahun ya. Ya, saya ulang sedikit, selama 45 tahun pertama jadi Sang Buddha ini melakukan lebih banyak berdiam di tempat atau di vihara ya. Nah, namun 25 tahun terakhir beliau itu melakukan sebagian besar masanya itu di Savatthi ya, seperti yang bilang tadi ya. Jadi kronologi pembabaran dharma yang dilakukan oleh Buddha ini dimulai berlangsung selama 45 tahun, yaitu dari tahun 588 sebelum Masehi hingga pada 544 sebelum Masehi ya. Oke, ini gambar dari 60 arahat yang diperintahkan oleh Sang Buddha untuk dapat mengajarkan dharma ke seluruh penjuru dunia dengan dasar kasih sayang dan demi menyelamatkan makhluk tersebut. Kita masuk ke tahun pertama. Jadi tahun pertama ini ya, tahun pertama pada tahun 588 sebelum Masehi, pada musim hujan pertama. Jadi Buddha ini berdiam di Taman Rusa Esipatana di Benares. Dan peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah jadi Buddha itu membawakan khotbah pertama ya, Dhammacakkappavattana Sutta. Kemudian ada membawakan tentang Anatalakkhana Sutta dan Adita Pariyaya Sutta. Kemudian Buddha juga menerima kelima pertapa atau Pancawagya ya, masih ingat Pancawagya ya? Ada Asaji, Mahanama, Badhiya, Purnana, Wafa ya. Yang pertama yang pertama yang menjadi pengikut dari Buddha dan menjadi seorang arahat. Setelah peristiwa yang ketiga itu adalah Buddha mendirikan Sangga Bhikkhu dan lengkapnya 3 perlindungan atau tisarana ya. Jadi pada tahun pertama ini lengkaplah Tri Ratna ya, Buddha, Dharma dan Sangga. Kita perhatikan gambarnya. Ya, kemudian pada tahun ini juga ada peristiwa penting yang lain yang terjadi juga, yaitu adalah beliau menerima Yasa dan 54 sahabatnya itu sebagai muridnya. Kemudian juga Buddha memerintahkan kepada Dharma Duta untuk menyebarkan dharma. Jadi Dharma Duta itu bertugas, Dharma Duta adalah seorang yang sudah bertekad menjadi murid Sang Buddha dan tugasnya adalah mengajarkan dharma. Pada tahun ini juga Buddha menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badavagya di hutan Kapasika ya, sebagai siswa utamanya, dan juga menerima ketiga kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikutnya. Bisa dibayangkan ya, sudah begitu banyak murid dari Buddha. Selain 5 pertapa tadi Pancawagya, kemudian ada 60 arahat, kemudian ada 50 Yasa dan 54 saudaranya, kemudian ada 37 pangeran Badavagya dan juga kasapa bersaudara dengan 1000 murid dari kasapa ini. Jadi sudah banyak sekali murid dari Buddha ya. Nah, pada tahun kedua ini ya, itu terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi dan 585 sebelum Masehi. Jadi tahun pertama sampai dengan kedua beliau ini berdiam di hutan bambu Dewelu Wanarama di dekat Rajagaha di Magadha. Dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi yaitu adalah Buddha memenuhi janji dari Raja Bimbisara. Jadi Buddha ini pernah berjanji kepada Raja Bimbisara bahwa nanti ketika dia menjadi seorang Buddha, dia akan mengajarkan dharma kepada beliau, dan beliau menepati janji tersebut. Kemudian yang kedua, Buddha menerima Wihara Weluwana sebagai pemberian dana. Jadi setelah
Raja Bibisara diajarkan Dharma oleh Sang Buddha. Akhirnya Raja Bibisara berdana hutan Weluwana kepada Sang Buddha dan murid-muridnya sebagai tempat berdiam atau masa ya. Kemudian Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Wada Patimokkha atau jalan tengah, jalan pembebasan. Kemudian juga Buddha menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama beliau. Nah, pada tahun ini perlu diingat bahwa Sariputta dan Moggallana menjadi siswa utamanya, dan juga Buddha mengunjungi Kapilawatu dan mempertunjukkan mukjizat ganda atau Yamaka Patiharya ya. Jadi pada waktu itu di Kapilawatu terdapat sebuah konflik ya. Konflik yaitu konflik antara suku Sakya dengan suku Kolya dan memperebutkan sungai ya. Jadi di sana akhirnya dengan kekuatan batinnya beliau menunjukkan mukjizat ganda ini. Itu adalah demi menuju bukan demi menyembuhkan diri, tetapi adalah demi menyadarkan para umat yang di sana agar dapat berhenti untuk bertengkar ya. Nah, berikutnya di sini akhirnya Buddha juga menabiskan Pangeran Rahula di sini ya. Buddha menabiskan Pangeran Rahula dan juga Pangeran Nanda. Jadi Rahula ini Rahula adalah anak dari beliau, dan juga Nanda adalah anak dari merupakan sepupu dari Rahula ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan ditabiskannya Raja Suddhodana, kemudian Ratu Mahapajapati Gautami jadi ibu tiri dari Pangeran Siddhartha atau Buddha ya, serta juga menabiskan Yasodhara, dan akhirnya mereka mencapai kesucian ya, menjadi seorang pengikut dari Buddha. Buddha juga menabiskan ke-6 Pangeran Sakya ya, ini ada Ananda, kemudian Anuruddha, Badia, ada Bagu, Devadatta, dan Kimbila. Jadi kalian pasti masih ingat Ananda ya, beliau adalah salah satu dari pengikut sejati Buddha yang menjadi bendahara Dharma, yang menjadi pengikut setiap Buddha ya. Kemudian ada Anantapindika mempersembahkan dana berupa wihara hutan jeta atau jetawana di Sawati ya. Itu peristiwa penting yang terjadi pada masa kedua sampai keempat ini. Meanwhile, in our universe. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya, yaitu tahun kelima ya. Nah, pada tahun kelima ini Buddha berdiam di Balairung Puncak ya, di Mahawana. Itu masih sekitar di Wesali atau Waji. Nah, peristiwa utama yang terjadi pada tahun ini adalah pertama adalah wafatnya Raja Suddhodana ya. Jadi setelah ditabiskan, Raja Suddhodana ini menjadi seorang pengikut Sang Buddha dan mencapai kesucian, akhirnya wafat. Kemudian juga Buddha mengizinkan Ratu Mahapajapati Gautami bersama 500 wanita untuk menjadi bikuni. Nah, di sini Mahapajapati Gautami sebagai bikuni pertama dengan murid-muridnya menjadi sangga bikuni. Kemudian yang ketiga mendirikan sangga bikuni, dan yang keempat membabarkan khotbah penyaluran dana Dakinawi Bhagavad Sutta. Jadi itu ada beberapa hal yang terjadi pada tahun ini. Kemudian tahun berikutnya, tahun ke-6 atau 583 sebelum Masehi ya. Nah, di tahun ke-6 ini Buddha berdiam di Bukit Makula di dekat Kosambi, Wangsa. Peristiwa utama terjadi pertama adalah Ratu Kema dari Magadha menjadi bikuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswa bikuni utama dengan Upalawana dari Sawati ya. Jadi setelah diterimanya Mahapajapati Gautami, kemudian diterimanya juga adalah Ratu Kema dan juga bikuni Upalawana ya. Kemudian yang kedua, Buddha melarang mempertunjukkan mukjizat ganda demi keuntungan pribadi ya dan harga diri mereka sendiri. Jadi Buddha itu menolak yang namanya menunjukkan kekuatan batin atau abinya hanya untuk demi keuntungan pribadi, tetapi kalau kekuatan atau mukjizat ganda ini adalah untuk menyadarkan orang lain, kemudian juga untuk membuat orang lain menjadi sadar, berarti itu diperbolehkan oleh Sang Buddha. Tapi Buddha tidak mengizinkan untuk hal yang lainnya. Kemudian juga Buddha melakukan mukjizat ganda di sini ya. Jadi tinggal di gambar yang pertama ini ya. Jadi ini gambar pertama ini itu adalah gambar dari Ratu Kema ya, yang melihat bahwa siapapun yang cantik pasti juga akan mengalami yang namanya
perubahan nanti menjadi tua ya. Akhirnya beliau sadar dengan kondisi itu dan menjadi murid Buddha. Kemudian juga di sini juga Buddha akhirnya memberikan kekuatan juga kepada rakyat atau Buddha yang ada di sana. Itu adalah demi membebaskan kekuatan batin dan kesombongan dari orang-orang yang ada di sana ya. Oke, kita lanjutkan kembali materinya. Untuk tahun yang ke-7, jadi tahun ke-7 ini itu terjadi pada tahun 582 sebelum Masehi, dan Buddha berdiam di surga tingkat yang kedua. Dan peristiwa yang terjadi adalah jadi Buddha berkunjung ke surga Tawatinsa untuk memberikan khotbah Abhidhamma kepada dewa yang ada di sana, dan salah satu dewa yang memimpin di surga Tawatinsa ini adalah mantan ibunya, yaitu adalah ibu dari Pangeran Siddhartha, yaitu adalah Ratu Mahamaya ya. Jadi dia mengajarkan tentang Abhidhamma, ajaran yang lebih tinggi kepada para dewa. Dan setelah mengajarkan ajaran Abhidhamma, para dewa yang ada di sana itu memperoleh tingkat kesucian dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Buddha ya. Dan kemudian setelah mengajarkan Abhidhamma tadi kepada para dewa, dan selain itu peristiwa yang terjadi pada tahun yang ke-7 ini adalah Cinca Manawika dari Sawati dan memfitnah Buddha di Wihara Jetavana, yaitu dengan cara membalutkan kayu sedemikian rupa yang dibalutkan ke badannya dan mengatakan bahwa dan memfitnah Buddha bahwa Buddha lah yang telah menghamili beliau. Sebenarnya bukan Buddha yang menghamili, dan itu adalah strategi dari orang-orang yang tidak menyukai Sang Buddha ya, karena Sang Buddha memiliki banyak pengikut dan ajarannya begitu diterima sangat baik oleh orang lain. Oke, jadi akhirnya 4 dewa saka kemudian menjelma menjadi 4 ekor tikus dan menggigit tali di perut tersebut tadi ya, sehingga perutnya terjatuh, kayu yang ada di perut Cinca ini terjatuh dan membuat Cinca ini merasa malu ya, karena memfitnah Buddha di depan murid-muridnya semua, tetapi malah mempermalukan diri sendiri ya. Akhirnya kejahatan dari Cinta ini terbongkar ya tadi, dan dia merasa malu dan segera untuk berlari. Akhirnya ia mati di telan bumi dan masuk neraka Awici. Jadi si Cinca ini yang namanya langsung menerima karma instan ya, langsung setelah memfitnah Buddha dia langsung terlahir di alam neraka yang paling rendah, yaitu neraka Awici ya. Kita masuk ke tahun yang ke-8 ya, yaitu terjadi pada tahun 581 sebelum Masehi, dan peristiwa di sini. Nah, pada tahun ini ya Buddha itu berdiam di hutan Besakala di dekat Sumsumaragiri. Peristiwa yang terjadi pada tahun ini adalah jadi dia Pangeran Bodhi Raja Kumara itu mengundang Sang Buddha ke kediamannya, dan kemudian di sana Sang Buddha memberikan sutta tentang Bodhi Raja Kumara Sutta. Untuk melihat apa isi dari sutta ini silahkan kalian cari di Google ya, ketik saja tentang Bodhi Raja Kumara Sutta. Oke, jadi itu yang terjadi ya pada tahun 8 ini. Kemudian kita masuk ke tahun yang ke-9. Jadi memang setiap tahun itu setiap masa wasa itu tidak semua kegiatan atau peristiwa penting yang dapat kita jabarkan, tapi yang kita dapat peroleh adalah peristiwa-peristiwa yang dapat memberikan manfaat. Salah satunya adalah seperti yang saya bilang tadi ya, jadi dibabarkannya sutta tentang Bodhi Raja Kumara Sutta. Kemudian tahun yang ke-9 ini tentu terjadi pada tahun 580 sebelum Masehi. Pada masa-masa ini Buddha berdiam di Wihara Gosita ya, di Gosambi, tetap di Wangsa. Nah, dan peristiwa yang terjadi pada tahun ini adalah itu Megandhya itu membalas dendam karena Buddha menolaknya sebagai istrinya. Jadi kisahnya adalah si Megandhya ini melihat sesosok Sang Buddha yang memiliki wajah yang tenang, tampan, kemudian begitu agung, jadi dia menyukai Buddha, dan Buddha mengajak Sang Buddha menjadi suaminya ya. Jadi Buddha kan orang yang sudah mencapai tingkat kesucian ya, jadi Buddha ini sudah melenyapkan nafsu yang rendah. Jadi dia tidak akan bakal mau menjadi suami dari Megandhya. Akhirnya Megandhya ini membalas dendam kepada Sang Buddha, dan kalian silahkan baca di kitab Dhammapada kata-kata ya, syair 320 sampai 322. Di situ menceritakan tentang kisah Megandhya. Oke, kemudian selain itu juga ada peristiwa lain yang terjadi pada tahun ini, yaitu ada sengketa antara biku yang ada di Kosambi ya.
Dan itu kisahnya kalian bisa baca di Kosambiya Sutta. Jadi ada dua kubu biku yang sedang berselisih sehingga mengakibatkan Sang Buddha ini sehingga adanya ketidakharmonisan kepada sangga, dan yaitulah yang terjadi pada tahun ke-9 yaitu tahun 5800 sebelum Masehi ini ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di Kosambiya Sutta ya. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan sambung kembali dengan video yang akan kita mulai dari tahun ke-10 sampai dengan ke-45 ya. Videonya akan saya upload lagi nanti. Silakan kalian pelajari dan mohon diingat untuk nilai-nilai penting yang ada di setiap masing-masing masa-masa atau 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dharma. Karena nanti akan saya keluarkan ketika kuis ataupun mid semester. Oke, demikian tadi video belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil nilai-nilai penting yang terjadi pada 45 tahun masa Buddha mengajarkan Dharma kepada para manusia dan para dewa. Semoga kita menjadi pribadi yang semakin baik dan dapat memahami ajaran Dharma dari Sang Buddha. Apabila sekiranya ada materi yang belum kalian pahami atau yang materi yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan melalui Google Class ataupun melalui Google Meet ya. Jadi saya persilakan untuk kalian, dan semoga kita dalam keadaan sehat semua dan dapat terhindar dari segala macam mara bahaya serta penyakit. Semoga demikianlah adanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk dapat menemukan kebahagiaan baik sekecil apapun itu. Terimalah salam kasih Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.